Kita kayak berada di ruangan yang hanya dinaungi oleh atap. Oh iya, berasa nggak? Karena kiri kanan tuh udah kebuka. Iya, gede banget, kiri kanannya banget. kebuka lebar, anginnya sangat adem, sejuk adem, ya. gitu. Guys, balik lagi sama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di Taro House oleh Studie. Nah, sebelum kita mulai house tour ya, seperti biasa, subscribe YouTube channel Arsitek dulu ya, supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk langsung kita ketemu Mas Ivan dari Studie. Halo Mas Ivan, Halo. kita ketemu lagi. Mbak Jesslyn. Ya. Halo. Nah, kali ini kita di Taro House ini mau nanya-nanya dulu soal luas tanah dan luas bangunan dulu deh. Oke, ini luas tanahnya 13 kali 20. Kalau Taro House 260 meter, bangunannya 225 meter. Oh, 2 lantai ya berarti? Dua lantai. Ya? Ini di hook atau? Di hook. Oh, di hook juga ya? Di hook. Oke. Nah, kita bahas dari fasad dulu deh. Oke. Pakai material apa nih, Mas? Kalau fasad penggunaannya yang dominan itu kita pakainya semen expose gitu. Tapi ada aksen-aksen papan semen di situ di atas ya, di lantai 1, di lantai 2 ada juga. Gitu pakai aksen papan semen finishing warna coklat. Jadi kayak kayu sama material besi untuk aksen warna hitamnya gitu. Kalau atap sama dinding itu emang sengaja dibikin floating atau gimana, Mas? Iya, sengaja kita kasih aksen floating karena di situ kita juga ada permainan lighting. Jadi ketika malam floatingnya dia makin kuat gitu, efek floatingnya. Karena ada tembakan lampu ya? Iya. Oh. Ini berarti semen expose juga ya? Semen dindingnya? expose semua, dominan semen expose, kecuali ada yang di bawah atap tuh, itu ada yang pakai finish kamprot gitu, cat dan kamprot untuk membedakan material dan supaya membuat itu floating. Nah, kebetulan lampunya langsung dinyalain tuh kayak gitu kira-kira tuh. Oh, iya. Nah, dan kalau malam itu makin kuat efek floatingnya. Di fasad juga banyak lighting ya? Iya. Lihat dalam Boleh yuk kita lihat ke dalam yuk. Ini kita di carportnya, biasa kan kanopi transparan ya. Ini solid ini request dari owner atau dari masnya rekomendasi? Pertimbangan kita sama-sama sih, salah satunya ini kan area bukaannya udah cukup banyak banget kalau di sini gitu. Dan kita tidak butuh lagi kanopi dengan material transparan untuk mengejar estetika di fasad kalau di sini, karena kanopinya udah cukup terang dari bukaan cahaya yang lain gitu. Di sini ownernya lebih pengen lebih adem aja sih buat mobilnya gitu. Ini hadapnya kemana ya? Ini tadi kita lupa bahas, jadi ini dua mukanya, satu ke barat, satu ke utara. Dominannya ke barat yang utamanya. Nah, dan sama-sama depannya area penghijauan gitu. Benar. Jadi banyak banget view-nya yang banyak ngarahin banget view-nya ke penghijauan ini ya. Iya. Nah, ini kita sambil jalan ya. Ini kita langsung disambut dengan taman dan area teras yang besar gitu. Kalau ini pakai papan semen juga. papan semen juga. Terus kita juga kasih lighting di lantainya. Jadi kalau malam ini nuansa hangatnya berasa banget gitu. Kita langsung naik. Boleh. Tamannya luas juga ya ini. Tamannya luas. Nah, ini levelnya ketika kita di sini kita langsung dihadapkan sama, kalau kita lihat ke depan nih, kita udah lebih tinggi nih posisinya. Jadi penghijauan di depan rumah itu lebih jelas gitu ketimbang kita tadi di jalanan gitu. Iya. Makanya temboknya juga nggak dibuat terlalu tinggi ya? Betul, kalau dari luar kesannya temboknya kayak tinggi, tapi kalau dari dalam ini masih di bawah leher gitu si temboknya. Nah, ini area terbukanya, taman depannya yang nyambung sampai ke area samping gitu tamannya. Berarti ini konsep rumahnya apa, Mas? Tropical Konsepnya juga? tetap konsep utamanya tropical, tapi dibungkusnya ini dengan stylenya Japandi gitu. Kebetulan ownernya pernah tinggal juga di sana gitu. Oh, pernah ketinggal di Jepang? Pernah tinggal Makanya di Jepang. Tadi nomor rumahnya ada angka ada huruf kanji ya. Iya, kanji, huruf Jepang. bener-bener. Iya. Kalau ini ruang kerja dan hobi.
Ini lucu ya, dia jadi kayak agak extrude keluar gitu ya Iya, ruangannya. jadi ini lebih nongol keluar, plus dindingnya juga ada yang kita extrude lagi keluar. Nah, kalau dilihat dari luar kan nanti bisa di highlight, ada tonjolan, itu tuh sebetulnya bagian dalam yang kita manfaatkan buat meja dan rak kerja ini. Jadi ini ruang kerja dan ruang hobi. Berarti memang dari owner ada request ada mau ruang kerja Mau gitu. ada ruang kerja dan ruang hobi, dan itu kita tempatkan di sini gitu. Di paling depan rumah ya berarti? Iya, tapi kayak beda masa gitu. Itu area untuk living, ini untuk working gitu, working space-nya. Ini juga hampir kanan kiri, semuanya kita kasih bukaan. Bagian depannya yang menghadap ke penghijauan juga kita kasih bidang transparan lagi gitu. Berarti akses cuma dari sini sama sini aja ya? Nggak Iya. bisa dari, istilahnya dari dalam rumah ke sini gitu? Dari dalam rumah nggak bisa, tapi karena ini hampir semuanya bukaannya besar, jadi kayak dari dalam rumah ke sini masih Ya dekat lah hitungannya ya. gitu. Nah ini taman sampingnya tadi dari depan sampai sini. Oke, ini yang menghadap ke utara. Ya. Ini menghadap ke utara gitu. Jadi tamannya L juga ya, nembus Tamannya sampai L, sini juga. iya. Kalau itu yang di belakang roster berarti area service ya? Ini area service. Ada pintunya ya? Ada Oh, pintu ada pintunya kamuflase, tuh. jadi rosternya bisa I dibuka see, tutup oke. gitu. Kalau owner itu memang suka ngumpul-ngumpul atau gimana, Mas? Setelah ditinggali tamannya kayaknya gede iya, banget. setelah ditinggali kayaknya rumah ini lumayan sering dipakai buat ngumpul ya. Gitu. Ya intinya sih kalau mau kumpul-kumpul di sini udah aman deh karena space-nya cukup lowong gitu. Iya. Nah, ini kita masuk ke ruang utamanya. Ruang utama di sini ada living room, dining room sama dapur bersih gitu. Kalau konsep open space kayak gini tuh kan biasa reference, maksudnya tergantung owner kan mau atau enggak. Itu dari Mas yang rekomendasiin atau owner yang mau? Iya, kalau dari owner request sih punya open plan yang memang gitu. Cuma dari kita fasilitasi seperti ini. Ini open plan-nya cukup panjang, dia linear gitu. Dan di sini tuh kita kayak berada di ruangan yang hanya dinaungi oleh atap. Oh iya, Berasa bener. nggak? Karena kiri kanan tuh udah kebuka Iya, gede banget, kiri lebar kanannya banget. kebuka lebar, anginnya sangat Adem, sejuk adem ya. gitu. Nah, ini ada Tropis yang sekali. unik nih, Mas. Ini struktur ya? Itu struktur yang kita bungkus dengan warna kayu gitu. Oh, biasa tuh kan struktur pasti diumpetin di dinding kan? Kalau nggak dia mungkin keluar sedikit lah. Iya. Nah, ini kenapa dia kayak ada gap sama Oke. sliding door luar? Soalnya kita nggak mau bidang kacanya ini kepotong sama tiang-tiang bangunan. Jadi maunya gitu. bener-bener lebar lah ya bidang Iya. kacanya. Jadi kalau dari luar tuh kacanya bener-bener kayak full gitu. Oh. Kalau bawah ini sengaja dibikin Sengaja floating, kayak Mas? floating gitu. Oh, iya. Jadi lucu sih ya. Iya. Dibungkusnya pakai apa, Mas? Kayu apa? Pakai melamik. Oh. Jadi pakai teak wood di finishing melamik. Kalau interior ini? Interior kebetulan ini juga by Studie, design and build by Studie kalau interiornya. Jadi Furnitur juga? kalau furniture nggak, furniture-nya owner beli sendiri, Oh, itu gitu. owner beli sendiri. Biasanya yang loose furniture kita memberi kebebasan untuk owner beli sendiri gitu. Tapi kalau yang custom bisa juga kita support gitu. Nah, habis living ini yang terdekat adalah area tamu nih gitu. Jadi tamu emang kita tempatkan di sini. Ini kamar mandi untuk tamu. Ini pintu menuju area service dan ini untuk menuju kamar tamu di sana. Nah, kamar tamu ini tembus ke taman yang tadi Oh, gitu. jadi tetap dapat pencahayaan Iya. alami. Jadi dia tetap ya nyaman lah gitu. Ini ruangannya mungkin berapa kali berapa ya, Mas? Ini sekitar 3x4. 3x4. Ini ada alasan nggak, Mas, kenapa ruangan servis dan ini tuh pintunya dibedain gitu? Ruangan servis dan apa? Dan ini kamar kusennya? tidur. Ya, kan ini kan kusennya. sliding kan? Iya. Lebih ke ini sih memaksimalkan space aja gitu. Biar kalau ini dibuka nggak kena Biar pintu sini ini. nggak terlalu padat Iya, lah ya. gitu. Jadi ini tinggal digeser gitu. Oh, I see. Iya. Oke. Boleh? Boleh kita lihat nggak, Mas? Oke. Pakai subway tiles juga ya? Pakai subway tiles juga, dua motif juga.
Terus layoutnya kita bikin linear. Ada area kering dan basah. Dapat ventilasi alami Betul, juga ya betul. dari taman belakang. Iya, taman belakang. Nah, ini sih yang unik, tamannya di kiri kanan gitu Iya ya. Nah, ini tuh balik lagi, itu Mas yang rekomendasiin atau dari owner? Karena kan biasa kan kalau taman ya udah benar-benar gede aja di depan terus Iya. rumahnya nempel Nah, gitu. Sebetulnya itu kan balik lagi kondisi lahan dan kondisi kebutuhan klien ya. Kalau di sini emang karena kita bisa menempatkan taman di kedua sisi, kenapa enggak? Kenapa kita harus habisin tamannya buat bangunan semua gitu? Benar. Karena ini taman tuh penting sebetulnya ada gitu di dalam area rumah. Ya bisa terasa sendiri kan? Ya, adem nyamannya. banget. Ini adem banget, ini kayak kipas anginnya kalau dimatiin juga masih tetap adem banget Iya. ya. Karena jadi kayak cross ventilation juga ya. Betul. Nah di luarnya juga ada area duduk-duduk. Kayak area gitu. santai ya. Betul. Nah ini kebetulan AC-nya lagi dinyalain di kamar-kamar. Jadi bisa dilihat nih, ini penempatan landscape-nya juga kita sengaja bikin untuk area yang jatuhnya air tuh kita pakainya yang kering, bukan tanah. Tapi pakai batu gitu, batu kerikil atau batu split. Jadi airnya nggak nyiprat-nyiprat tanah gitu. Berarti batu ini memang ada fungsinya Ada ya? fungsinya. Pilarnya ternyata lumayan banyak juga ya. Iya, ini ada 5 di sini. 5. Kalau yang di sini udah di dalam dinding karena nggak ada kaca di situ kan. Jadi kita umpetin di dalam dinding supaya nggak ganggu area tempat duduk juga gitu. Nah ini living roomnya. Ini adalah ruangan paling ujung di main room ini yang sekaligus akses ke lantai 2. Di bawah tangga sebetulnya ada gudang, masuknya dari luar tapi. Nah gudangnya ngumpet dari sana. Oh jadi, tunggu bentar, aku nggak ada, boleh ke situ nggak Mas? Boleh, ayo kita lihat yuk. Nggak nangkep nih alurnya gimana? Nah, itu ada pintu gudang. Dikunci ya? Kuncinya. Ya, jadi posisi gudang ini ada di bawah tangga. Oh iya. Gede juga kan? Iya sih, ini gede Besar. banget, panjang juga ya. Dia ditaruh di bawah gudang. I see. Jadi space-nya benar-benar dimaksimalin ya Mas? Maksimalin semua. Jadi gudang tuh sebetulnya sampai di sini nih. Sampai di belakang TV ini gudang sebenarnya. Di bawah tangga ini pun ya, sama Semua gudang. di belakang tangganya ya. Tuh. I see. Iya. Terus ini meja kita bikin. Nah, menyatu sama tangga. Nah ini yang unik nih, harus lihat lebih dekat. Jadi ini ada satu step tangga yang dia nyambung sama kredensa TV-nya ya. Iya. Ini pakai bahan apa Mas? Ini pakai papan semen juga. Papan semen. Kalau dari Masnya memang demen sama material papan semen atau gimana Mas? Enggak sih, durability-nya sih salah satunya gitu. Jadi perawatannya ya lebih mudah lah Less gitu. ya? Kalau kisi-kisi ini pakai Nah material ini pakai plywood di finish laminate. sesuai sama ini, sama kayak interior ini Iya. kitchen ya? Jadi disamain semua material finishingnya, warnanya. Nah kalau untuk ukuran open ini kira-kira berapa Mas? Berapa kali berapa? Nah ini kira-kira lebarnya kita bikin kurang lebih ini 4,5 kali 10 deh kayaknya ya. Kalau floor to ceiling? Floor to ceiling 3 meter. Oh 3 meter ya? Makanya agak lebih luas dikit Agak ya? lebih luas ya. Nah Mbak, kita sekarang lihat lantai 2 ya. Oke, nah Ini railingnya pakai besi gitu. terang banget ya ini Terang ternyata. banget, karena di atasnya kita kasih skylight juga. Plus di depan tangga bukaannya juga transparan ini gitu. Iya. Ini terus jendela-jendela juga frameless ya ini ya? Ya frameless, kita cuma kasih satu di ujung yang bisa kebuka. Dan ini pohonnya kebetulan udah lumayan lumayan tinggi. Iya bagus sih. Nah, jadi kayak kita akuarium melihat. Oh iya benar-benar. Ini bisa lebih gede lagi Mas? Ini jalan masih lebih tinggi lagi dia gitu. Terus ini kita masuknya kayak ada sequence-nya, jalan dulu muter, dan ini langsung ketemu sama kamar mandi. Ini untuk kamar mandi anak-anak gitu. Sama linear. Iya. Dia lebarnya kurang lebih sama sama yang bawah. Gitu. Cuma lebih panjang ya? Iya, dan beda motifnya aja. Gitu. Tetap ada pencahayaan dan ventilasi Tetap. alami juga. Jadi ini benar-benar tips yang harus kalian catat sih ya. Walaupun di kamar mandi
sekecil apapun tetap harus ada ventilasi sama pencahayaan alami ya Mas? Iya, kalau bisa gitu. Nah, ini langsung ketemu kamar anak di sini. Interiornya ini berarti dari? Interiornya kalau ini beli jadi semua nih. Oh, dari owner aja ya? Ya, ini hampir semuanya loose fixtures. Kita kemarin support cuma ornamen-ornamen yang nempel kayak gini gitu. Ini untuk menambah suasana biar makin kayak di Jepang aja sih gitu. Oh, karena emang background dari owner pernah tinggal di sana Pernah ya? tinggal di sana dan requestnya mereka pengen konsepnya Japandi juga waktu itu gitu. Lantai pakai vinil biasa ya? Iya, kalau ini pakai vinil, terus ini juga ada ruang baca, tapi ini masih kosong belum keisi. belum diisi. Jadi ruangannya kayak ada extrude lagi keluar gitu. Ini ini fasad miring yang di Betul, depan ya? betul ini yang fasad miring di depan, dalamnya tuh buat ruang dimanfaatkan buat ruang baca gitu. Kalau kayak fasad miring kayak gitu, emang udah didesain fasadnya miring duluan, terus ada space tambahan baru Mas tambahin, atau udah didesain ini baru itu mengikuti? Bareng. Oh bareng. Jadi pas coba miringin deh fasadnya biar nggak ngebosenin, biar nggak biar lebih dinamis gitu. Terus pas dimiringin sekalian nih dalamnya bisa ditempatkan Keren sesuatu. banget sih, emang dari dalam tuh jadi kayak ada kayak masuk ke dalam gitu ya? Iya, gitu. Nah, dan ini kamar kedua. Kamar anak juga ya? Kamar anak juga, dalamnya sama persis Sama lah. persis ini? Iya, nah benar-benar sama persis. Furniture-nya juga sama persis gitu. Kalau ini Luasnya berarti juga. menghadap ke taman yang di dalam Iya. ya? Tuh. Nah, ini baru balkon depan. Oh, ini balkon depan. Ya, Ini yang menghadap ke fasad utama ya? ya, anginnya langsung. Mantap banget ini. Nah, ini Adem balkon banget ya? depan. Adem ya. Oh, ini balkon master bedroom Itu ya? balkon master. Jadi Dipisahin. dipisah sekaligus itu sebagai perkuatan railing juga Oh ya benar-benar. gitu. Nah, ini view-nya enak banget ya. Enak banget sih karena Dari rumah lihat ke masih depan. full hijau ya. Iya. Gitu. Kalau ini yang tadi di atas ruang kerja ya, berarti ini atapnya Iya. tuh pakai apa Mas? Itu atap bitumen. Oh, Jadi atapnya juga kita bikin dua orientasi nih, Mbak Jesslyn. Yang satu hadapnya atapnya ke barat, yang ini hadapnya ke utara gitu. Jadi dia kalau kita lihat dari sisi perspektif di sudut sana, kayak pundak berundak gitu si atapnya tuh. oh harus lihat dari sana ya, nanti diambil footage terpisah. Oke, keren sih, keren. Tuh. Nah, ini sekarang kamar utama di paling ujung. Tuh. Nah, ini dia kamar utamanya nih Mbak. Silakan masuk. Oke. Pakai door closer soalnya ada anak kecil juga. Oh, Gitu. Nah, di kamar utama ini dominan warnanya kita pakainya warna kayu nih. benar-benar full ya dindingnya. Ya, dari backdrop TV, terus backdrop headboard, backdrop kasur, dan ini adalah bagian punggung dari walk-in closet, dari wardrobe-nya gitu. Iya. Bagian punggungnya kita bikin sebagai elemen interior. Nah, ini walk-in closet-nya. Ini juga terasa banget nuansa Japandinya nih di sini, karena dari desain pintunya kita bikin kayak kisi-kisi gini gitu. Oh, iya. Sama meja rias ya. Ya, itu udah di ujungnya ada toilet kamar utama. Masih sama temanya, Mirip-mirip masih juga ya? linear. Iya. Gitu. Oh, ini kalau yang jendela ini hadapnya kemana Mas? Ini ke taman belakang. Ke taman belakang. Iya. Mirip-mirip ya ininya, toiletnya. Toiletnya sama semua ya. Terus HP yang digunain juga kayak gitu itu Sama aja semua. ya? Kita Oh, biasanya kalau kayak gitu nggak mau dibikin belang-belang sih emang, supaya nggak ini gitu. Supaya lebih rapi lah, Iya kan sih, sama senada bener sih. gitu. Ini kamar utamanya, view-nya bisa dilihat ya. Ini langsung ke area penghijauan yang di Ini depan. view utama pepohonan. lah ya. Betul. Itu semua berarti bisa di slide sampai. Ini bisa. Jadi ini bisa kondisinya sliding terbuka gitu. Oh, iya. Nah,
Alah. Jadi pas dibuka anginnya enak banget ya. Iya, di anginnya sini enak. ya. Ini walaupun panas, cuman tetap ada angin. Iya. Oke Mas, untuk durasi desain dari Taro House ini berapa lama? Taro House ini kurang lebih desainnya 3-4 bulan sih. Kalau bangunnya? Bangunnya sekitar 1 tahun. Nah, challenge-nya dari proyek ini apa? Challenge-nya adalah sebetulnya challenge-nya hampir terasa menyenangkan karena owner-nya rumah ini cukup kolaboratif dan kontraktornya ini juga sangat koordinatif gitu. BNW Kontraktor namanya. Oke. Terus challenge saya sendiri adalah bagaimana kita menciptakan sebuah bangunan yang benar-benar optimal gitu dari segi tampilan maupun dari segi fungsi yang kita coba terapkan di sini, dan itu bisa kita yakinkan ke owner sampai akhirnya berhasil teraplikasi dengan baik, Iya, terbangun dan terbukti gitu bahwa Iya, benar-benar. bahwa rancangan kita memang ada perhitungan atau ada pertimbangan untuk kesejukan udara, Iya, benar. pencahayaan Kerasa alami, banget ya. kerasa gitu, dan ini diikuti semua sama owner. Akhirnya challenge-nya di situ sih, tercipta dengan baik gitu. Tapi bangunannya. challenge-nya malah jadi owner puas ya Iya. dengan rumah ini ya. Iya. Dan Mas Ivan juga mungkin puas juga ya dengan hasilnya Puas ya. juga, jadi pengen juga punya rumah kayak gini. Jadi pengen juga ya. Jadi pengen juga. Oke. Gitu. Mas Ivan ada yang pengen ditambahin nggak ke penonton tentang rumah ini? Tentang rumah ini, apa ya? Mungkin saran aja sih, saran buat Boleh. penonton, pecinta, followernya Arsitak nih, Iya. pengikutnya Arsitak. Tiap rumah itu intinya harus dipikirkan dengan matang perencanaannya gitu. Jangan segan-segan atau jangan takut untuk menghubungi arsitek, karena justru kita berusaha memfasilitasi apa yang diinginkan klien sebetulnya gitu. Kayak Mas Ivan juga sebagai arsitek lebih demen owner yang kolaboratif ya justru ya. Iya. Yang aktif lah ya, kasih Iya, ide betul. biar maunya lebih jelas gitu Betul, ya. karena kan yang nempatin rumahnya nanti bukan Iya. kita, bukan perancang Bener, gitu, bener, tapi bener. ownernya sendiri. Jadi harus ownernya dulu nih suka banget sama rumahnya gitu. Nah, segitu aja guys house tour-nya mungkin. Dan bagi teman-teman nih mungkin masih penasaran sama hasil karya studio lainnya, bisa dicek di mana Mas Ivan? Bisa dicek di Arsitak juga, ada profil kita. Cari aja Studie di websitenya Arsitak, atau kalau mau di Instagram kita bisa cari @studie_4 kali gitu. Oke, langsung dicek aja. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Dadah, see you in the next episode. Thank you. Thank you. Bagus banget ini view-nya sih. Ini Bagus banget.